Kan di situ banyak Cina, banyak bule. Nah, kalau misalnya bule tuh gimana caranya? Cara penanganannya beda nggak sih lokal sama bule? Atau sama Cina? Sebenarnya sih sama kalau bule. Cuma emang lebih gedean barang bule kan. Barangnya lebih gede gitu. Jadi kalau masuknya pun juga lebih enakan bule. Karena yang gede. Cuma kalau yang kurasain bule deket sama saya, kan saya cuma nanya doang, nggak tahu artinya juga kan kurang tahu. Dan dia udah habis itu nggak jadi spa di situ. Ditawarnya motok pun dia nggak mau. Karena masukannya main kurus. Jadi aku mau di cancel tuh gara-gara itu. Gitu. Dia emang agak-agak cemburu orangnya kalau bule itu. Tapi berarti di situ satu ruangan bertiga dong? Si translatornya? Enggak, kan pas sebelum masuk. Gitu, berarti dia nunggu di depan itu. Iya. Berarti selama main bener-bener diem-diem doang. Iya. Terus sabaran Cina Pak bule lebih ke Cina. Cina lebih tahu dan sabar. Kalau bule tuh nggak bisa sabar dia. Bahkan nggak bisa nolak. Misalnya kayak aku nih nggak mau minum sama bule, dia tuh kayak langsung gini. Gitu. Oh, langsung bete. Iya, tapi kalau Cina, oh ya udah nanti kamu sama aku aja ya. Kapan kamu moodnya minum, aku ajakin gitu. Kalau bule udah no gitu, I don't like you, langsung gitu dia, langsung bener-bener udah gitu doang. Jadi lebih sensitif ya? Iya, lebih nggak bisa nolak nih kalau sama bule tuh, agak susah juga. Tapi berarti kalau kamu langsung nolak itu udah langsung nggak jadi pijet? Enggak, bahkan tawarin coba main gini deh mister, enggak, karena emang dia lagi pengen yang langsing kurus gitu, bulenya. Tapi tetap paling enak mainnya sama bule ya? Bener, karena barangnya juga gede. Tapi kamu sampai pernah kaget gitu nggak sih, yang kayak anjir gede banget gitu? Enggak sih, emang suka main gede-gede, kan pas dan mentok. Oh gitu. Lebih suka boleh kalau di dalam itu udah langsung gitu, pas banget tuh goyangnya tuh. Udah jagoan ya si bule-bulenya. Benar. Tapi berarti kalau main gitu lebih dominan kamunya apa tamunya sih? Lebih ke akunya. Oh, kamunya. Cuma kalau yang lokal lebih dianya sih. Oh gitu. Cuma kalau tamunya Cina bule ya aku yang lebih dominan. Oh, padahal kan setahu aku ya kalau misalnya bule itu kan lebih agresif, jadi kayak cowoknya nih yang lebih harusnya dominan, tapi malah justru kebalikannya ya. Benar. Nah, kalau cara kamu mendominasi seksual tuh gimana sih? Caranya kamu? Ke Cinanya atau ke lokal atau ke bule? Kan tadi kamu mendominasi pas lama bule nih. Nah, cara kamu untuk mendominasi tuh gimana? Lebih ke cara seksnya kah? Atau kamu yang lebih sering kayak cara ngatur dianya apa gimana? Lebih ke cara seksnya sih. Beda-beda juga. Gimana gitu. tuh? Misalkan kalau bule tuh lebih sukanya di kissing, tapi nggak suka di BJ ada. Kalau Cina lebih ke BJ gitu. Tapi nggak suka kissing, ada yang kayak gitu juga. Gitu. Kalau lokal ada yang langsung pengen main, nggak pengen diapa-apain gitu. Bahkan kalau orang lokal tuh lebih sukanya dicium lehernya kebanyakan. Udah langsung sange tuh ya? Iya, bener. Tapi kalau cara untuk membuat kamu sendiri sange tuh gimana? Ya, aku bilang kalau aku suka bagian lehernya dicium. Udah, jadi mereka tuh udah tahu, oh jadi kamu suka diginiin ya, Livi gitu. Udah tamu-tamu aku kayak gitu. Tapi biasanya berapa lama tuh kalau main? Yang Cina bule apa yang apa? Semuanya deh. Kalau lokal 30. Kalau yang Cina 15 menit itu. Oh, lebih cepat ya? Iya, 15 menit. Cuman kadang kalau dengan ngobrol ya agak lama. Karena kan orang agensi kan taunya, pas langsung main dia nih di dalam ruangan kan, di room gitu. Kita mau ngobrol dulu padahal, oh iya gini-gini, ya, kamu jangan kasih tahu kalau kita ngobrol aja. Bahkan apa yang nggak ada yang main tapi dibayar. Kita ngobrol aja di sini ya, gitu. Aku mau tahu kamu lebih dalam, katanya gitu. Ya kenapa nggak di luar aja gitu, kan nggak enak sama maminya maksudnya gitu, agensinya gitu. Tapi kan kamu tetap dibayar full kan? Tetap dibayar gitu. Tapi dia nggak pengen main nggak apa-apa katanya gitu. Dia lebih suka menikmati ngobrolnya. Bahkan tuh kebanyakan yang tamu aku tuh udah pada punya istri semua, udah punya anak gitu. Cuman mereka bilang jalanin aja, asalkan jangan tahu istri aku kayak banget gue jalannya gimana nih gitu kan, aku nggak bisa. Terjadi sih, sering terjadi, nggak heran sih. Kalau nggak tahu gimana, istriku di Korea kata Koko gitu kan, jadi nggak akan tahu katanya gitu. Jadi kamu sama aku tuh udah diem-diem aja katanya gitu, ngejalanin hubungannya katanya kayak gitu. Terus sempat tergoda nggak sih kamu? Salah satu tuh ada, cuman dia yang nggak punya istri. Oh, justru yang malah nggak ada istri. Kenapa? Cuman itu cuma jadi simpanan biasa aja. Apa bedanya biasa dan tidak biasa? Karena kalau yang udah punya istri, mau nggak mau kok harus dinikahin siri. Oh, tapi kan kalau nggak dinikahin tapi duitnya lumayan kan nggak apa-apa kan sebenarnya. Cuman kalau misalkan nikah tuh aku lebih suka ada hubungan aja. Jadi aku nggak mau dia ke istrinya terus gitu. Kamu lebih suka untuk lebih diperhatiin ya? Bener. Terus kita lanjut ke main nih. Pas lagi pijet gitu ada momen yang kayak paling beda nggak? Sensasinya gitu, cara memijatnya atau request deh, ada nggak yang requestnya macam-macam gitu? Dari gaya-gayanya ya? Ada sih, ini mulai masuk ke gaya sih, karena baru awal juga sih. Kayak dia ngehituin katak berenang, katak lompat ada, di wastafel pun ada gitu. Itu kebanyakan tuh yang gayanya aneh tuh orang lokal. Bahkan gitu. Orang luar tuh nggak aneh-aneh, makanya kayak ini apanya mas ya, kan namanya orang Indonesia ya, nggak ngerti nih gitu. Pokoknya ada yang katak berenang mbak,
yang gini gitu. Kalau bule tuh normal aja, aku DS, WOT gitu. Lebih ya normal. Makanya pas dia bilang kata berenang, ini kayak gaya anjir. Kami lari kata berenang gimana nih? Masa banyak nggak tahu? Saya nggak tahu, emang tahu cuma DS sama WOT yang paling sering dilakuin gitu loh. Diajarin bener-bener gitu. Jadi di depan gini kayak katak berenang gitu bener-bener. Sama katak lompat. Itu lucu kayak katak lompat itu gimana lagi? Iya gimana? Emang orang Indonesia ada aja ya caranya kayak bingung gitu orang lokal. Ada apa sih yang apa sih aku lihat ada di Instagram gitu yang kayak gantungan gitu-gitu macem-macem ya. Bener. Terus kayak mau explore itu. Kan berlompat kan diajarin jadi oh iya enak deh gitu enak kan mbak jadi dia ngajarin padahal dia tamu gitu kan jangan bilang-bilang ya kalau saya ajarin gaya baru gitu dia bilang. Terus kamu peragain lagi nggak nih ke orang selanjutnya kayak semua getak berenang yuk gitu? Tergantung kemauannya. Kalau misalkan aku ajak pas diajak mau oh ya udah cobain gitu udah gitu tapi kan kebanyakan tamu sukanya DS sama WOT. DS itu apa ya? Itu mah udah pasti familiar sih. Iya udah paling sering lah ya. Iya kalau katak lompat kan kayaknya belum sih. Iya sih. Tapi space kasur pijatnya itu gede apa kecil sih? Kayak di kasur-kasur hotel. Oh gede ya berarti? Iya. Oh berarti kayak satu ruangan hotel ya? Benar kayak sampai gitu. kamu bilang di wastafel berarti kayak ada kamar mandi gitu-gitu? Di dalamnya. Oh I see. Berarti di satu gedung itulah istilahnya kamarnya berarti lumayan banyak? Iya benar. Kan emang lumayan tingkatnya tuh lumayan banyak sih. Lumayan gede juga gitu. Spesial untuk pijat ya? Benar. Terus kalau pijat-pijat gitu kan pasti ketemu banyak orang, pasti ada aja yang mungkin moodnya lagi jelek kayak gitu. Ada nggak sih yang kayak tiba-tiba marahin kamu, misalnya kamu salah pijat nih, atau enggak di bagian sensitifnya dia, terus dia marah-marah gitu pernah nggak? Kalau dukanya sih nggak ada sih, kebanyakan sukanya. Karena kan emang aku kan udah DLC, jadi udah ngerti ngelayanin tamu gitu. Bahkan suka ditanya, kamu umur berapa mbak, pernah kerja di mana gitu. Aku bilang aja gini, kalau umur kan privasi mas, harus tahu lah, ntar kan mau minta nomornya, astaga gitu. Pernah kerja di LC sebelumnya gitu, umur sekian gitu. Ini masih muda banget ya katanya gitu. Ada yang pernah sampai ngajak nikah nggak? Akunya sih nggak mau. Kenapa? Itu karena diajak serius. Apa ya, kayak nggak mau tamu aja, kayak profesional aja. Cuma kalau tamunya Koko ya mau lah. Nambah-nambah ya? Nikahnya siri, iya. Oh kamu malah lebih suka nikah siri? Iya, karena kan dia punya sah, istri sah gitu. Jadi ada satu koko aku yang pas sekarang ini masih bener-bener chatan sih, beneran masih chatan gitu ya. Dia bilang kamu jangan sampai berulah aja intinya gitu, biar nggak aku ceraiin kan. Aku kan juga udah punya pasangan asli dan dia pun juga udah punya istri. Jadi ya main di belakang aja, dinikahin siri. Nah tahu dong pasangannya. Maaf ya mas pasangan, di spill jadinya. Kayak gitu. Ntar ya udahlah rahasia kalian berdua. Terus kan itu kan tempat pijat umum lah ya. Ada nggak sih kalau misalnya cewek datang gitu? Kan banyak nih cewek-cewek sekarang megang lesbian gitu-gitu. Jatuhnya sih bukan tamu sih. Kan spa itu kan banyak yang lain ya, lebih ke temen. Jadi kayak kalau ngajak di jam keluar kerja, ayo Pak gini gitu, ada. Jadi dia jatuhnya kayak mungkin betit kali ya, cuman emang udah cantik banget gitu. Betit jadi bukan tamu jatuhnya, temen pekerja sendiri. Oh teman sendiri? Yang lesbi. Terus bahkan kemana-mana harus berdua, makan pun harus berdua, tidur pun harus berdua gitu. Jadi kayak kalian pacaran? Mandinya pun juga suka berdua. Di tempat kerja? Nggak pacaran, tapi emang suka kayak gitu. Di tempat makanya kerja? kayak, awalnya kayak, aduh kok nih kok mandi berdua, rasain aja Pak, enak kok katanya gitu. Padahal itu cewek. Jadi bukan lebih ke tamu. Temen kerja? Di situ juga, cuman dia masuknya ke grade model. Oh justru malah yang modelnya? Berarti dia jatuhnya kayak bisexual ya? Iya benar. Terus kalian saling pijat-memijat nggak? Kalau di jam kerja ya enggak lah, paling kalau pas lagi di mesnya itu sih. Pijat-memijat?